Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 1 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Idealisme dan Fakta Hidup. Idealisme dan kenyataan hidup atau fakta hidup. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-23 sampai dengan ke-26. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-murid mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tatkala kami menjalankan kehidupan yang benar di dalam Tuhan, maka tidak selalu kelancaran dan juga kesuksesan. Namun yang terjadi justru adalah hambatan, bahkan juga ancaman demi ancaman yang kami terima. Biarlah kami mau belajar memahami kebenaran hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, idealisme dan fakta hidup. Kita tahu dengan jelas menjadi anak Tuhan harus hidup kudus, menjadi anak Tuhan harus taat dan menjalankan firman, menjadi anak Tuhan harus jujur, menjadi anak Tuhan tidak boleh menyakiti orang lain, dan kita berpikir bahwa waktu kita terus menjalani kehidupan dengan idealisme seperti demikian, kita meyakini bahwa kita akan diberkati oleh Allah, kita akan dilancarkan oleh Tuhan, dan kita tidak akan menghadapi kesulitan demi kesulitan. Pemahaman seperti demikian sahabat seperjalanan itu banyak terjadi di kalangan orang-orang percaya. Bahkan mereka yang sudah turun-temurun, orang tuanya anak Tuhan, kakek neneknya anak Tuhan, tetapi punya pemahaman yang keliru seperti demikian. Sehingga tatkala menghadapi kesulitan, hambatan, ancaman, problem, masalah, lalu kita menjadi lemah iman. Di dalam peristiwa yang kita pelajari saat ini, bagaimana Paulus itu di dalam lingkungan saudara-saudaranya dan juga mengalami penolakan dari sana dan sini. Apa yang dimaksud penolakan dari sana dan sini? Kalau dari sana berarti pihak yang lain. Bagaimana Paulus yang mengabarkan Injil, mengabarkan kebenaran firman Allah, bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias, dan Paulus bersama dengan murid-muridnya ke Damsyik. Ini yang disebut dengan tantangan dari sana. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang ada di Yerusalem? Kemudian juga semakin besar pengaruh daripada Saulus yang membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan Yesus adalah Mesias. Apa tantangan yang disebut dari sana? Ini adalah tantangannya. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Ini yang disebut dengan tantangan dari sana. Sedangkan yang dari sana yang namanya orang Yahudi sesungguhnya adalah bagian yang dari sini. Apa yang dimaksud dengan yang dari sini? Yaitu bukankah mereka lah yang dipilih oleh Allah sebagai bangsa pilihan Allah? Bukankah mereka orang Yahudi yang Allah merencanakan seluruh karya agung datangnya Juru Selamat, datangnya Mesias, imamat yang rajani yang menjadi kita bagiannya karena ada imam besar bersama dengan bernama Yesus yang Juru Selamat kita, penolong kita, Tuhan kita untuk menyelamatkan kita. Itulah yang disebut dengan tantangan dari sana, kaum Yahudi yang harusnya mereka mendukung apa yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak suka. Mengapa mereka tidak suka? Ada banyak alasan, karena persaingan, karena popularitas, karena pengaruh, dan juga karena pemahaman kebenaran yang keliru. Mereka tidak mempercayai Mesias yang datang sebagai Allah yang menjadi manusia. Mereka menantikan Mesias yang datang sebagai raja memegang pedang, memegang kekuasaan politik, dan menguasai dunia ini. Dan menjadi raja sebagaimana raja pada umumnya. Apa yang dilakukan? Mereka merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Kenapa demikian? Karena kalau mau keluar dari kota harus lewatin pintu gerbang. Karena setiap kota di zaman terdahulu itu selalu dilindungi oleh tembok-tembok kota. Tetapi Tuhan memberikan hikmat bijaksana para murid-murid yang setia mengikuti Paulus.
menurunkan Paulus dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Ini yang disebut dengan tantangan dari sana. Lalu apa yang disebut dengan tantangan dari sini? Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid lain, tetapi semuanya takut kepada Saulus karena mereka tidak percaya bahwa ia adalah seorang murid. Semua orang akan dicurigai karena murid-muridnya pun kalau tidak cukup beriman, tidak paham bahwa mengabarkan tentang kebenaran dan Injil Tuhan adalah sebuah tugas mulia dan agung, dan Allah menyertai perjuangan mereka. Tetapi yang timbul adalah ketakutan, karena mereka juga takut dibunuh, mereka juga takut dikejar-kejar. Ada unsur manusiawi di sana. Di dalam hal ini, sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang dimaksud dengan idealisme hidup benar di hadapan Tuhan, namun ada fakta kehidupan. Dalam realita hidup kita pun seperti demikian. Seperti Paulus, kita mungkin tidak mengabarkan Injil seperti Paulus yang secara langsung dari kota ke kota, tetapi kita bisa mengabarkan Injil dalam kehidupan kita, bagaimana hidup kita benar, hidup kita kudus, hidup kita tidak menjadi sama dengan dunia ini, tidak larut dengan semua godaan, rayuan, bujukan dunia dan iblis di dalam segala rencananya untuk menjerat dan kemudian menjebak kita. Kita berjuang tatkala kita menjadi orang-orang yang benar hidup di hadapan Tuhan. Sama seperti Paulus, kadang-kadang bukan kemudahan yang kita hadapi, namun tantangan, kesulitan, bahkan ancaman dibunuh, ancaman dihilangkan, ancaman dirugikan. Karena seringkali orang yang hidup benar itu mengganggu kepentingan-kepentingan para pendosa. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, tentu kita tidak akan berkompromi. Sementara orang yang berbuat dosa, mereka berkompromi sehingga mereka bisa rukun. Mereka melakukan dosa yang sama-sama dan saling melindungi satu dengan yang lain. Sementara kita yang dipanggil oleh Allah untuk hidup benar dan kudus seperti Tuhan, kita tidak akan bergabung dengan mereka karena itu perintah Tuhan. Gelap dan terang tidak bisa menjadi satu. Kebenaran dan keberdosaan tidak bisa disatukan sebagai satu saudara. Jelas punya keluarga yang berbeda. Kalau kita adalah keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan, kita akan hidup dalam kebenaran. Tetapi kalau mereka keluarga duniawi, mereka akan berbuat dosa, saling menutupi, saling menolong, saling mendukung untuk sebuah perbuatan dosa. Sementara kita dipanggil oleh Allah sebagai anak-anak Allah, saling peduli, saling mendukung, saling menguatkan untuk hidup di dalam kekudusan. Ada dua hal berbeda yang tidak bisa bersatu, tapi kita dipanggil bagaimana memberkati mereka. Dan sewaktu kita memberkati mereka, menyampaikan hal yang benar, itu bukan berarti kita diterima. Yang terjadi justru bisa sebaliknya. Kita dianggap gangguan, kita dianggap sebagai orang yang hidup dalam idealisme, hidup yang sorohani. Bahkan kita mungkin akan dihilangkan, kita akan diancam. Itu banyak terjadi di dalam kasus-kasus pengadilan. Orang yang saksi-saksi benar itu justru terancam. Sahabat seperjalanan, biarlah tetap kita hidup dalam idealisme sebagai anak-anak Tuhan, hidup dalam kebenaran, sekalipun fakta kehidupan tidak selancar seperti yang kita harapkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Kami tahu dalam idealisme hidup dengan kenyataan tidak seperti yang kami harapkan. Namun biarlah kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, tetap hidup kudus benar bersama dengan Tuhan yang menguatkan kita. Amin.